Ada di antara kalian yang mengenakan perhiasan emas? Biasanya anak perempuan memakai emas sebagai perhiasan. Emas dikenal juga sebagai logam mulia. Warnanya yang kuning sangat indah dan tidak luntur. Sejak dahulu, orang sudah mengenal emas sebagai barang berharga. Itu sebabnya emas banyak diperebutkan dan tak jarang menimbulkan peperangan di antara suku atau bangsa-bangsa. Dalam ilmu kimia, emas diberi nama Au, singkatan dari aurum. Logam ini bersifat lunak. Ia akan lebur pada titik panas 1000 derajat Celcius. Karena sifatnya yang lunak, emas mudah ditempa sehingga bisa dibuat dalam berbagai bentuk dari yang sederhana sampai yang rumit. Kemurnian emas diukur berdasarkan kadar karatnya. Emas dikatakan murni jika mempunyai kadar 24 karat. Untuk perhiasan, biasanya emas dicampur dengan logam lain sehingga dalam suhu biasa menjadi agak keras dan tidak mudah dibengkok-bengkokkan. Selain untuk perhiasan, emas juga digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara di dunia. Lazimnya, emas untuk kepentingan moneter dan keuangan ini disimpan dalam bentuk batangan dan tempat penyimpanannya dijaga dalam sistem pengamanan yang sangat ketat. Sejak dahulu kala, kemilau emas menggerakkan hasrat manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada awal abad ke-15 misalnya, Raja Ferdinand dari Spanyol menetapkan prioritas kepada para konkestador atau para penakluk yang akan berangkat mencari dunia baru ke belahan dunia lain dengan pesan, "Bawa pulanglah emas, kalau bisa dapatkan semanusia mungkin. Tapi apapun resikonya, bawalah emas." Itulah sebabnya dalam catatan sejarah seringkali terjadi pertempuran untuk memperebutkan logam emas. Sampai sekarang emas tetap dikejar. Wilayah di mana perut buminya diperkirakan menyimpan kandungan emas disurvei, diteliti secara seksama jumlah kandungan emasnya, dan jika dinilai ekonomis, daerah itu kemudian digali. Berbeda dengan penambang tradisional yang menambang dengan peralatan sederhana, perusahaan penambang emas mengerahkan alat-alat berat untuk menggali lokasi yang mengandung emas. Kalian pasti pernah melihat kegiatan perusahaan-perusahaan penambang emas seperti di Papua, di mana truk-truk raksasa dan alat-alat berat dikerahkan untuk menggali dan mengangkut bongkahan tanah yang mengandung emas. Emas memang bahan yang mempunyai nilai tinggi. Karena itu, pertambangan emas menjadi salah satu pendapatan bagi negara. Tapi masalahnya, emas bukan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Karena itu, penambangannya harus dilakukan secara bijaksana. Sebab, jika terlalu berlebihan, maka yang akan terjadi adalah bencana. Misalnya, lubang penggalian penambangan menganga sangat besar dan tidak bisa dipulihkan seperti semula. Di dalam pengolahannya, menggunakan bahan-bahan kimia yang jika tidak hati-hati akan sangat fatal terhadap keselamatan lingkungan. Emas merupakan perlambang sebuah kegemilangan. Jika kalian menang dalam sebuah kompetisi, olimpiade sains, atau lomba matematika misalnya, maka medali emas akan menjadi kebanggaan. Dalam sejarah, zaman kejayaan sebuah kerajaan juga disebut sebagai zaman keemasan. Indonesia diketahui menyimpan kekayaan emas yang besar, tapi kita tentu harus hati-hati dan pandai berhitung agar kekayaan itu tidak cepat habis atau malah kita ditipu oleh pihak lain yang mencari keuntungan sepihak. Teman-teman, setelah jeda dan intermezzo tadi, kita bahas lagi masalah jajar genjang. Simak baik-baik ya, karena ini tidak semudah contoh sebelumnya. Jajar genjang ABCD memiliki sisi AB sama dengan dalam kurung 5x dikurang 3 cm. Dan AD sama dengan dalam kurung 50 dikurang 6x cm. Jika setengah keliling jajar genjang ini adalah 41 cm, hitunglah nilai X, panjang AB, AD, dan keliling ABCD.
Bagaimana? Tidak cukup waktunya? Tidak apa-apa. Mari kita pecahkan bersama-sama. Ingat mencari keliling jajar genjang? Ya, pada jajar genjang ABCD, kelilingnya adalah 2 dikali dalam kurung AB ditambah AD. Sehingga kita punya hubungan 1/2 keliling sama dengan 41 cm. Satu per 2 dikali dalam kurung 2 dikali dalam kurung AB ditambah BC sama dengan 41. AB ditambah BC sama dengan 41. 5X dikurang 3 ditambah 50 dikurang 6X sama dengan 41. Negatif X ditambah 47 sama dengan 41. Negatif X sama dengan 47. Negatif X sama dengan negatif 6. X sama dengan 6. Jadi, dengan demikian, maka panjang sisi AB sama dengan 5X dikurang 3 sama dengan 5 dikali 6 dikurang 3 sama dengan 30 dikurang 3 sama dengan 27 cm. Jadi, panjang sisi AD sama dengan 50 dikurang 6X sama dengan 50 dikurang 6 dikali 6 sama dengan 50 dikurang 36 sama dengan 14 cm. Jadi, keliling jajar genjang ABCD sama dengan 2 dikali dalam kurung AB ditambah AD sama dengan 2 dikali dalam kurung 27 ditambah 14 sama dengan 2 dikali dalam kurung 41 sama dengan 82 cm. Benar tidak teman-teman jawaban kalian? Kakak berharap benar ya. Nah, sekarang contoh bahasan yang lain. Silakan Kananda. Baik kali. Siap ya teman-teman? Pada jajar genjang ABCD, DE tegak lurus AB dan DF tegak lurus BC. AB sama dengan 20 cm. BC sama dengan 15 cm. Dan DE sama dengan 12 cm. Hitunglah luas, keliling, dan panjang garis tinggi DF dari jajar genjang ini.
Perhatikan bahwa luas jajar genjang ABCD adalah DE dikali AB sama dengan 12 dikali 20 sama dengan 240 cm persegi. Sedangkan kelilingnya adalah 2 dikali dalam kurung AB ditambah BC sama dengan 2 dikali dalam kurung 20 ditambah 15 sama dengan 2 dikali dalam kurung 35 sama dengan 70 cm. Untuk mencari tinggi DF, perhatikan jajar genjang ABCD dengan alas BC dan tinggi DF sehingga kita peroleh luas jajar genjang ABCD sama dengan alas dikali tinggi sama dengan BC dikali DF. Kita tahu bahwa sisi BC sama dengan 15 cm. Maka 240 sama dengan BC dikali DF. 240 sama dengan 15 dikali DF. DF sama dengan 240 per 15 sama dengan 16. Jadi panjang DF sama dengan 16 cm. Bagaimana teman-teman? Jadi jangan terlalu dibuat bingung oleh garis-garis yang mungkin membuat jajar genjang tadi kelihatan agak rumit ya. Baiklah teman-teman, kita bahas lagi yang lainnya setelah jeda berikut ini.